إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ayeuna kaping 10 Ramadan ketinggalan sahur sedar anu puasa tukang parkir ardut siang-siang tina panangan warung buka ketinggalan sampean anu tadarusan mulai murangan, ibu-ibu mulai belanja di pasar di pinggir jalan, bapak-bapak yang ngurus THR-an ceramah kembali rating mata bapak-bapak selonjoran. Jadi nanti ceramahnya saya 5 menit saja, sholatnya 3 menit, jadi kita cukup 8 menit sholat sareng ceramah. Deal? Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai jam 7.42, selesai jam 7.43. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di serambi masjid. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, yaitu salah satunya Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Saat itu baginda Rasul ngobrol tentang masalah strategi perang. Kemudian Umar bin Khattab saat itu juga membawa pedang, Bapak Ibu. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis menceritakan mempunyai utang 20 sok korma. 20 sok korma itu kurang lebih 20 kilo lah ya. Nah, ternyata orang Yahudi yang dihutangi Rasul itu nagih. Beliau datang dengan cepat merangsek lewat depan, kemudian ke belakang Rasul, dan Rasul itu kan pakai imamah ya. Ketika pakai imamah, imamahnya itu dibelitkan ke Rasul, dicekek dari belakang. Kemudian dia dengan jumawanya ngomong, "Ya Muhammad, bayar utangmu padaku." Kemudian Nabi SAW dalam keadaan tercekek itu di hadapan banyak sahabat, kurang lebih kayak gini gitu ya, dicekek dari belakang, Rasul itu masih bisa tenang, Bapak Ibu. Kalau kita kayaknya udah dibanting, Pak. Kalau Rasul enggak, masih bisa nengok ke kanan mengatakan, "Kau siapa?" "Saya yang menghutangi kamu," kata si Yahudi ini. Kemudian ditahan oleh Rasulullah SAW dan Umar sudah mengeluarkan pedang saat itu, tinggal nunggu instruksi ini mau dibunuh atau tidak. Dan Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya jangan. Kemudian hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kan belum jatuh tempo." Kemudian Yahudi ini mengatakan, "Ya Muhammad, pokoknya saya ingin kamu melunasi sekarang karena orang Quraisy itu susah bayar utang." Kalau kita sebagai orang Sunda terlalu begitu, kesukuannya dihina, biasanya sudah mulai marah. Orang Madura kalau Islamnya dihina masih standar, tetapi ketika sukunya dihina langsung membawa celurit. Sama di mana-mana ya, ketika kesukuannya itu dihina namanya pasti berperang. Dulu zaman Nabi itu namanya Aus dan Khazraj, yang namanya suku Aus dan suku Khazraj itu gara-garanya saling menghina sehingga mereka perang 7 turunan. Nah, ini suku Quraisy ini dihina oleh si Yahudi tadi, dan apa alasan Rasul? Baik kalau begitu, dengan melepaskan tadi cekekan dari si Yahudi tadi, mengatakan, "Hai Umar, silakan kamu ke Baitul Mal, bayar 20 sok korma ke dia, dan tambahkan lagi 20 sok korma sebagai denda kamu menakut-nakuti mengeluarkan pedangmu," katanya begitu. Bayangkan, dalam keadaan Rasulullah itu dihina, ditagih di depan umum, Rasul masih bisa sabar, luar biasa ya. Ini puasa, ini yang disebut al-imsaku ala kulli syai', menahan dari segala sesuatu. Kan as-shaum, ma huwa as-shaum? Apa itu shaum? Shaum itu al-imsaku ala kulli syai', menahan dari segala sesuatu. Tidak hanya kita menahan lapar dari subuh sampai ke maghrib, kita selama ini hanya menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Dan satu-satunya di Indonesia yang paling disiplin sampai saat ini adalah menunggu adzan maghrib, disiplinan kita, yaitu nunggu buka gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu bagi kita. Bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu, bagaimana tenangnya ketika menghadapi persoalan.
Dan saat itu Umar bin Khattab dengan dongkolnya pergi ke Baitul Mal. Di sampingnya itu ada si Yahudi. Kemudian memberikan 20 sok korma dalam hadisnya itu. Kemudian ditambah lagi 20 sok korma. Si Yahudi ini bilang, udah cukup yang 20 sok korma, saya tidak akan terima. Apa kata Umar? Tidak perlu. Yang penting saya menunaikan apa ucapan Nabi, dan itu sudah perintah. Bayangkan keimanan Umar. Apa yang diperintahkan Rasul harus dilaksanakan. Saat itu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya Umar, duduk dulu. Kamu tahu nggak siapa saya? Saya tidak perlu tahu siapa kamu, kata Umar, karena Umar benci sekali sama orang tersebut, gitu ya. Umar, tunggu dulu, saya ini rahib Yahudi. Disebutkan namanya itu. Ternyata Umar tercengang. Kau rahib Yahudi yang terkenal itu? Nah, iya. Dan kamu tahu nggak? Semua sifat Nabi SAW semuanya ada di Taurat yang aku baca, kecuali satu, katanya. Aku ingin menguji bagaimana Nabi Muhammad SAW pemaafnya lebih tinggi daripada marahnya. Dan aku uji nyawaku di depan kamu, salah satunya. Bayangkan, hanya untuk ingin masuk Islam dia uji. Akhirnya apa? Ya Umar, di hadapanmu aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, karena ketangkasan, kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW, seorang rahib Yahudi masuk Islam. Akhirnya apa? Kalau tokohnya ikut, biasanya belakangnya ikut tuh. Di mana-mana kalau tokohnya ikut, ibaratnya kepalanya ikut, buntutnya ngekor. Dan ternyata benar, setelah itu banyak dari golongan Yahudi masuk Islam. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dilatih bertahun-tahun puasa, tetapi terkadang kita luput dari hal itu. Ucapan kita kurang terjaga, padahal ucapan kita mobil khusus ke istri, ke anak, itu bisa menjadi doa kan? Ke anak apalagi. Makanya luar biasa. Makanya Nabi SAW itu selalu mewanti-wanti, jangan sampai bulan suci Ramadan kita gagal dalam meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengaminkan 3 kali ketika mau naik mimbar. Sahabat saat itu bingung, beliau mau khutbah Jumat tetapi kok mengaminkan 3 kali, sedangkan sahabat semuanya diam. Kemudian setelah selesai dari Jumat, ibadahnya selesai, Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, tadi aku mendengar bahwa engkau mengaminkan 3 kali, doa siapa itu? Nabi SAW menjawab, aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Beliau yang pertama berdoa, sungguh celaka orang yang bertemu Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ucapkan amin. Kemudian yang kedua, sungguh celaka orang yang masih memiliki ibu bapak atau orang tua tetapi tidak membawanya ke surga. Aku ucapkan amin. Kemudian yang ketiga, sungguh celaka orang yang diucapkan namamu ya Muhammad tidak berselawat atasnya. Dan itu makanya ini menjadi sunnah ketika diucapkan Nabi Muhammad kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, waktunya terus habis Pak, terus beres ya. Halo, perpanjangan waktu, ya udah perpanjangan waktu. Kan kita harus sesuai kontrak gitu loh ya. Ceramah itu sesuai kontrak. Pak 15 menit plus sholat, ayo. Pak 8 menit plus sholat, ayo. Mau sejam jangan. Ya. Kemudian Nabi SAW yang pertama, bahwa sungguh celaka orang yang bertemu Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ingat yang namanya Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul ijabah, dan yang terpenting adalah syahrul maghfirah, yaitu bulan diampuni dosanya. Seperti namanya, Ramadan dari kata ar-ramdu, yaitu panas membakar. Apa panas membakar? Panas membakar dosa-dosa orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan membaca doa di akhir salat witir atau sebelum salat witir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu ya. Kita disunahkan membaca itu. Dan hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, itu doa bahwa kita minta ampun kepada Rabbul Izzati, Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua,
yaitu doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sungguh celaka orang yang masih memiliki ibu bapak tetapi tidak bisa memanfaatkannya masuk surga. Kemudian Rasul mengucapkan amin. Kita dalam Al-Quran sampai ada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Selalu ihsana, ihsana, ihsana. Ihsana itu bisa menjadi isim tafdil, yaitu berbuat yang lebih baik dan lebih baik kepada ibu bapak. Makanya dalam Al-Quran kita berkata saja nggak boleh, ya. Fala taqul lahuma uff. Ini adik-adik yang di luar, nggak boleh ngomong sama orang tua, karena Al-Quran memerintahkan itu. Dan kita tidak boleh, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak masuk surga karenanya. Ngomongin aja nggak boleh. Makanya kita tidak ada alasan, Pak Ustaz, orang tua saya mah nggak bisa untuk dihormati dan kelakuannya. Ini perintah Allah, jangan seperti itu. Yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya itu Azhar, pembuat patung, kejamnya luar biasa. Kalau ngomong sama Ibrahim nggak pernah dengan tata krama, tetapi apa perintah Allah? Dengan ucapan yang baik, qaulan karimah. Yang namanya Musa itu adalah anak angkat dari Fir'aun, tetapi apa kata Allah? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Diartikan oleh Ibnu Katsir bahwa Rasulullah SAW disuruh bertemu yang namanya Fir'aun dengan cara yang baik. Padahal Fir'aun mengaku Tuhan. Orang tua baru galak, baru ngomong kasar, masih seagama sama kita, bagaimana mungkin kita tidak menghargai mereka? Beda pandangan itu sedikit, jangan sampai kita menjadi anak durhaka karena itu. Yang namanya Ibrahim tidak pernah tercatat dia ngomong, bahkan melihat orang tuanya menantang tidak pernah, padahal orang tuanya mohon maaf kafir. Yang namanya Musa bisa saja gelut sama Fir'aun, tetapi itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang tua kita masih seiman, meskipun orang tua kita galak, lah mungkin kesalahan kita juga. Tetapi kita disuruh untuk berbakti kepada ibu bapak. Kita disuruh berdoa untuk mereka. Dan itu tidak ada alasan. Karena syariat tidak butuh alasan. Karena itu standar keimanan. Kemudian yang terakhir, bahwa celaka ya Muhammad ketika disebut nama Allah tidak bersolawat. Makanya satu-satunya kita menyebut orang makhluk Allah tetapi dihitung ibadah adalah bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di bulan suci Ramadan ini, ayo saya mengajak diri saya pribadi dan semua yang ada di sini, ayo tingkatkan amal ibadah kita. Yang namanya ibadah itu tidak ada yang menyenangkan, karena semuanya butuh niat, butuh keikhlasan, dan butuh himmatul aliyah, niat yang kuat. Tidak ada kita ingin masuk surga hari-hari nggak ada. Makanya bunyi la'allakum tattaqun ditempatkan di terakhir ayat di surat Al-Baqarah 183 agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Dan ketika menjadi hamba yang bertakwa berarti kita penuh ujian. Ketika kita di mana-mana lihat mulai tukang parkir ngerokok di jalan, di mana-mana warteg mulai ayam mau makan, ketinggali sampai anak, itu ujian kita juga. Gak usah diusir, gak usah bagaimanapun. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu pada dasarnya itu musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam banyak kisah ujian yang terbesar dari umat Islam ini, salah satunya adalah sudah menganggap rendah ketika syariat puasa ini diadakan. Banyak umat Islam di Indonesia, wabil khusus di kita juga yang kita lihat, ketika 10 hari kedua Ramadan, 10 hari ketiga Ramadan sudah mulai terang-terangan tidak puasa, seolah-olah bangga mengatakan, nih saya tidak puasa. Hati-hati, banyak hadis mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berpuasa, padahal dia bisa berpuasa, tidak pernah mencium bau surga. Bayangkan, berarti dia sudah melawan syariat Allah. Dan justru ini banyak di kita sekarang seperti itu, anak mudanya seperti itu. Justru ini harus menjadi ladang jihad bagi kita semua. Mari kita eratkan ukhuwah Islamnya, mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah
mengampuni dosa kita, dan Allah menerima amal ibadah kita semua. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Mujib as-Sailin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang masih hidup dan yang sudah wafat ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Kaya ya Allah. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, banyak dan barakah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Makkah dan Madinah adalah milik-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk tawaf di Ka'bah-Mu. Mudahkan kami untuk sa'i dari Safa dan Marwah-Mu. Mudahkan kami untuk wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Kami yakin jika Engkau sudah mengucapkan kun fayakun, tidak ada yang bisa mengubahnya ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.